Desa Wisata Cikaso. Desa Cikaso terletak di Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nama Cikaso diperkirakan berasal dari kosakata bahasa Sunda yaitu ci atau cai yang berarti air dan kaso yang berarti kayu kaso atau pohon kaso. Jika dirangkaikan, nama Cikaso berarti air yang berasal dari pohon kaso. Sumber dayanya apa sih? Sesuai dengan namanya, desa ini merupakan desa yang penuh dengan melimpahnya sumber air. Hamparan lokasi persawahan yang luas dan banyaknya balong atau kolam ikan yang dimiliki hampir separuh penduduk desa menjadi bukti bahwa tanah di desa ini sangat subur dengan air yang melimpah. Pelaku usaha setempat pun ikut diberdayakan untuk mengelola kekayaan alam yang ada di Desa Cikaso bersama Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Kolaborasi antara masyarakat dan unsur pemerintah desa seperti yang dilakukan di Desa Cikaso disebut mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Menurut Kepala Desa Cikaso, total ada sekitar 120 usaha mikro kecil menengah di desa yang dihuni 2.854 jiwa, 40 diantaranya aktif berdagang di lokasi wisata. BRI menganugerahkan Desa Cikaso sebagai pemenang dalam Anugerah Karya Desa Brilian pada 10 Januari 2024 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Anugerah tersebut tidak terlepas dari kerjasama pemerintah desa dan masyarakat yang dijembatani oleh BUMDes Sangga Emas dalam mengoptimalkan kekayaan alam yang dimilikinya. Bahkan, terdapat 7 sumber mata air yang diyakini masyarakat hingga saat ini yang ada kaitannya dengan cerita para leluhur Desa Cikaso, yaitu mata air Cilangga, mata air Cinangsi, mata air Cibango, mata air Cimalayan, mata air Cipasantren, mata air Cihanyir, dan mata air Cikabulakan. Mata air Cibulakan merupakan salah satu dari 7 sumber air di Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan. Keberadaan sumber air Cikabulakan letaknya di tengah-tengah area pesawahan dan bawang serta dikelilingi tumbuhan. Sumber air Cikabulakan masih ada hubungannya dengan sumber air Cibango dan Cipasantren. Mereka tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Sumber air Cikabulakan berukuran sekitar 2 x 3 meter. Jika biasanya di dekat sumber air terdapat pohon besar, tapi sumber air Cikabulakan berbeda, hanya dikelilingi oleh pohon pendek. Konon, sumber air Cikabulakan ini dilindungi ular hitam berukuran besar. Jika ada orang yang datang ke sumber air Cikabulakan dengan niat jahat, maka ular itu akan ngajirim atau menampakkan diri. Namun, jika mengambil air di sana dengan niat baik, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ular itu muncul secara kasat mata, tergantung niat orang datang ke sana. Para orang tua terdahulu sangat menjaga sumber air Cikabulakan karena termasuk 7 mata air yang dikeramatkan oleh warga Desa Cikaso. Warga Desa Cikaso ingin melestarikan kearifan lokal. Bahkan menurut informasi, ternyata di Cikaso terdapat sebuah kerajaan. Percaya atau tidaknya, cerita mistis di sumber air Cikabulakan terserah pribadi masing-masing orang. Namun, upaya pelestarian alam seperti menjaga sumber air dengan cara kearifan lokal agar ekosistem alam tidak rusak ternyata sudah dilakukan masyarakat sejak lama. Kekayaan Desa Cikaso ternyata bukan hanya sebatas airnya yang melimpah, tetapi juga kaya akan sumber daya alam, budaya, serta ada tradisi. Beragam tradisi sosial, aneka makanan khas, kesenian rakyat, cerita legenda, cerita mite atau misteri adalah beberapa hal menarik serta unik yang merupakan bagian dari warisan budaya desa ini. Salah satu keunikan yang dimiliki Desa Cikaso yaitu banyak berkembangnya cerita mite atau misteri yang berkaitan dengan sejarah kekuasaan para leluhurnya yang secara tidak langsung telah membentuk tradisi atau budaya turun-temurun. Seluruh kekayaan tersebut merupakan anugerah Allah yang senantiasa harus dilestarikan dan dijaga agar secara berkesinambungan dapat dinikmati dan menjadi kebanggaan setiap generasi. Salah satu bukti pelestarian sumber daya alam yang dilakukan masyarakat Desa Cikaso dalam bidang pertanian tergambarkan dalam bentangan luas lokasi pertanian yang ada di perbatasan desa.
potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Cikaso menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun pendatang. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah keindahan hamparan sawah yang luas berlatar belakang Gunung Ciremai yang kokoh yang terletak di Blok Sudi Mampir. Kawasan sawah milik desa seluas 11.470 meter persegi ini, selain menjadi lokasi pertanian yang digarap oleh masyarakat, juga telah menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat yang digunakan untuk berolahraga, bersantai, dan rekreasi. Tempat ini selalu didatangi oleh masyarakat, bahkan hingga dari luar Kabupaten Kuningan. Kawasan persawahan ini oleh masyarakat dinamakan Sawah Lope. Penamaan ini mungkin berawal dari keindahan alam yang membuat jatuh cinta setiap pengunjungnya. Nama Lope identik dengan kata love dari bahasa Inggris yang berarti cinta. Namun kemudian kata Lope digunakan oleh Pok Darwis sebagai akronim atau singkatan dari lokasi persawahan. Viralnya Sawah Lope di media sosial sebagai salah satu tujuan destinasi wisata baru di Kabupaten Kuningan menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Cikaso. Berbekal semangat warga masyarakat, kemudian membentuk kelompok sadar wisata yang diberi nama Pok Darwis Rumpun Padi. Dengan modal swadaya masyarakat sedikit demi berusaha mewujudkan Desa Cikaso menjadi desa wisata. Di area Sawah Lope tersebut telah terdapat 13 saung bambu, 1 saung pusat informasi sekaligus kantor pengelola, 6 buah toilet, 2 kamar bilas, 1 musola, dan area parkir. Di area sawah, tersedia juga kuliner khas Desa Cikaso, yaitu nasi liwet dan aneka jajanan makanan ringan yang dijual oleh penduduk setempat. Sebagian besar penduduk yang tidak bertani, mereka mendirikan usaha rumahan yang menjual makanan atau khas tradisional, seperti rangginang, teng-teng, rempeyek, combro, serabi, kue cucur, bayam ketan, geplak, bawang goreng, dan makanan tradisional lainnya. Berbagai makanan khas dibuat di rumah-rumah penduduk yang kemudian hasilnya dijual di pasar, toko, maupun di tempat wisata. Beragam makanan khas yang diproduksi secara rumahan oleh warga masyarakat Desa Cikaso telah menjadi daya tarik lainnya dari desa ini. Permasalahan dan akibat. Tempat rekreasi yang seharusnya menjadi lokasi wisata yang nyaman dan bersih, kini menghadapi beberapa masalah serius, di antaranya 1. Pengambilan air sembarangan. Banyak pengunjung dan warga sekitar mengambil air dari sumber mata air tanpa memperhatikan dampak lingkungan, sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas air yang tersedia. 2. Isu sampah dan kebersihan. Sampah berserakan di area rekreasi karena kurangnya kesadaran pengunjung dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. 3. Akses jalan yang sempit. Jalan menuju lokasi rekreasi cukup sempit, menyebabkan kemacetan dan menyulitkan akses bagi kendaraan, terutama pada hari-hari libur atau akhir pekan. 4. Lahan parkir terbatas. Fasilitas parkir yang ada tidak memadai untuk menampung jumlah kendaraan pengunjung, sehingga banyak kendaraan yang diparkir sembarangan dan mengganggu arus lalu lintas. Dan yang kelima, pencemaran sumber air. Aktivitas keseharian masyarakat seperti mencuci, mandi, dan berenang di sumber mata air menyebabkan pencemaran yang berdampak negatif pada kualitas air dan kesehatan pengunjung. Kira-kira solusinya apa ya? Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. 1. Untuk mengatasi pengambilan air sembarangan, diperlukan pembuatan peraturan ketat dan pengawasan yang lebih intensif. Pemasangan tanda peringatan dan pembatasan akses langsung ke sumber mata air bisa menjadi langkah awal. 2. Mengatasi isu sampah dan kebersihan bisa dilakukan dengan menyediakan lebih banyak tempat sampah di area rekreasi dan memasang papan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu, petugas kebersihan perlu ditambah dan dilakukan patroli rutin. 3. Untuk mengatasi akses jalan yang sempit, perlu dilakukan pelebaran jalan atau membuat jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan.
Peningkatan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan arus kendaraan pada jam-jam sibuk juga diperlukan. 4. Mengatasi lahan parkir yang kurang luas dapat dilakukan dengan membangun area parkir tambahan atau parkir bertingkat. Penerapan sistem parkir yang lebih teratur dan pembatasan jumlah kendaraan yang masuk ke area rekreasi juga bisa menjadi solusi. Dan yang kelima, untuk mengatasi pencemaran sumber air, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Pemasangan fasilitas cuci tangan dan mandi yang terpisah dari sumber air utama, serta pembuatan aturan penggunaan air yang lebih ketat dapat membantu menjaga kualitas air. Nah, dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan tempat rekreasi dapat tetap bersih, aman, dan nyaman bagi semua pengunjung.